Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Zoom webinar pada malam hari ini dari PT Valburi Asia Futures. Di monthly outlook pada malam hari ini, kita akan membahas topik yang keren banget nih, Pak Nanang. Benar nggak, Pak Nanang? Iya, benar-benar Pak Nino. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, monthly Zoom webinar memang rutin kita adakan dari PT Valburi Asia Futures sebagai salah satu fasilitas dari Valburi untuk nasabah-nasabah kita supaya bisa tetap update ya dengan kondisi pasar dan kira-kira termasuk juga prediksi yang akan terjadi di bulan depan. Nah, pada bulan ini Pak Nanang ya, dan kita sama-sama ketahui nih cukup seru pergerakan, terutama yang menjadi bahasan para investor nih Pak Nanang ya, investor Valburi terutama adalah mengenai kebangkitan emas gitu kan. Jadi di awal tahun ini emas sempat terpuruk banget ya, dan sempat menyentuh level terendah kalau nggak salah sekitar 1660-an ya, 1660 atau 1670. Ternyata di bulan Mei ini bisa kembali bangkit sampai menembus harga 1910 kemarin. Tujuan dari monthly outlook ini adalah kita pengen memberikan gambaran ya, terutama buat nasabah-nasabah di PT Valburi Asia Futures, kira-kira prediksi market untuk di bulan depan, di bulan Juni seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan ya trading plan dengan baik dan tentunya bisa mendapatkan cuan yang maksimal, Pak Nanang. Amin, ya, amin. Transaksi di pasar future ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kita akan langsung persilakan Bapak Nanang untuk memulai presentasinya pada malam hari ini. Dan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, nggak usah nunggu lama, nggak usah sungkan. Kapanpun ada pertanyaan, tinggal langsung ketik di kolom Q&A. Ya, jadi Pak Nanang akan langsung menjawab setelah selesai presentasi. Baik, terima kasih Pak Nino. Selamat malam semua. Salam kenal dan salam jumpa kembali dengan saya, Nanang Wahyudin. Ini mungkin yang jadi hangat-hangatnya adalah mengenai yang namanya gold. Gold ketika benar apa yang dikatakan oleh Pak Nino bahwa sejak awal Januari sampai dengan pertengahan April, udah mulai terlihat sebuah pergerakan yang cukup mengindikasikan terjadinya sebuah perubahan harga. Ketika di awal tahun market disuguhkan oleh sentimen terhadap yield obligasi, dan sampai dengan 3 bulan berjalan itu sampai terjadinya pelemahan dari level 1.900 dan sampai pada akhirnya berada pada level area 1.661. Nah, itu terjadi di bulan Maret. Ketika mungkin rekan-rekan semua bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa emas itu memang ketika terjadi sebuah pelemahan di bulan Februari, mungkin mendengar salah seorang CEO dari sebuah otomotif yang terkenal yang menyinggung ataupun juga dia menginvestasikan sejumlah dananya untuk bertransaksi, dia simpan sebuah investasinya itu dalam bentuk mata uang digital. Dan ini yang makin membuat pergerakan emas sendiri di 3 bulan awal tahun itu cenderung bergerak melemah. Ditambah lagi kita lihat faktor yield obligasi Amerika ketika itu hampir mencapai area 1,700. Kalangan analis sempat memperkirakan itu akan mencapai angka 2%. Tapi pada akhirnya hanya mencapai 1,77. Nah, ketika pasar dipengaruhi oleh yield obligasi dan juga pengaruh dari sentimen yang namanya Elon Musk mengenai sebuah Bitcoin yang bisa digunakan transaksi untuk melakukan pembelian sebuah unit kendaraan yang dia ciptakan, dan juga stimulus yang telah dikeluarkan oleh Presiden Amerika Joe Biden hampir mencapai 2 triliun dolar sebagai upaya pemulihan yang namanya ekonomi, memajukan sebuah sektor dari tenaga kerja ketika sebuah serangan yang sudah berjalan 1,5 tahun ini di tengah badai pandemi corona. Dan itu yang terjadi di Amerika. Dan Amerika sendiri akan menciptakan sebuah stimulus yang cukup besar yang pada akhirnya itu membuat pergerakan
yang namanya sentimen pasar melihat yang namanya inflasi. Kenaikan laju inflasi di Amerika mencapai puncaknya ketika data ekonomi tersebut publikasi di bulan April. Mencapai level tertingginya pada angka 0,4. Nanti kita lihat di sini. Ya, ini laju inflasinya Amerika. Nanti kita akan lihat laju inflasinya. Lalu sektor dari yang namanya yang mempengaruhi pergerakan selain dari inflasi, pasar juga dipengaruhi yang namanya sektor tenaga kerja. Ya, mungkin rekan-rekan bisa, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar apa yang namanya November payroll. Awal Mei terjadi sebuah lonjakan ataupun kenaikan yang cukup signifikan di bulan April, data tersebut. Tapi pas di bulan Mei, tepatnya tanggal 4 Mei awal bulan, yang mempublikasikan data tenaga kerja Amerika di bulan April, ternyata ya, yang diperkirakan mengalami kenaikan mencapai angka 1 juta, ternyata keluarnya hanya 260-an. Dan dari angka 900 sebelumnya itu direvisi turun menjadi 770. Dan ini cikal bakal terjadinya sebuah penguatan yang dikatakan potensi penguatan emas mulai terlihat. Dari pergerakan awal Januari itu mencapai bergerak stagnan pada kisaran 19.900, padanya terdowngrade sampai dengan 1.700 ketika Elon Musk bicara mengenai investasinya dia sampai pada angka 1.661, 2 kali testing low. Artinya apa? Terbentuk sebuah kekuatan pada area tersebut. Namun ketika di bulan April The Fed menyampaikan bahwa belum akan melakukan yang namanya pengetatan, walaupun terjadi sebuah lompatan ataupun kenaikan laju inflasi yang cukup cepat, tapi masih mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah sektor tenaga kerja maupun sektor manufaktur dan juga sektor yang lainnya, yaitu kekuatan berapa lama inflasi ini bertahan di angka limit yang dia sudah tetapkan di angka 2%. Nah, ini. Jadi faktor yang berjalan sampai dengan bulan kelima itu, yang awalnya dipengaruhi oleh yield obligasi dan stimulus Amerika yang meningkatkan laju inflasi Amerika, perlahan tapi pasti sudah mulai berkurang pengaruhnya terhadap yield obligasi. Sekarang terfokus pada yang namanya inflasi. Ketika inflasi Amerika sudah berjalan pada angka, nah ini kita lihat, ini sebuah gambaran. Ini tenaga kerja dan ini laju inflasinya Amerika. Nah, ini pada angka 4,2% untuk yearly-nya dan ini adalah untuk monthly-nya. Sudah cukup naik. Dari yearly-nya sendiri sudah cukup kencang kenaikannya. Ya, tinggal targetnya dia adalah inflasi untuk bulan ke bulannya, yaitu adalah di angka 2%. The Fed ataupun Bank Sentral sendiri menginginkan sebuah angka laju inflasi itu konstan berada di atas 2%. Tapi kalau masih di bawah level ini masih dikatakan temporary, masih sementara. Belum adanya sebuah angka inflasi yang akan merubah kebijakan yang bisa diambil oleh The Fed. Walaupun kita lihat dalam pertemuan minggu ini dan pekan kemarin setelah FOMC minute, tersirat kabar terjadinya sebuah perpecahan di kubu The Fed. Kubu yang menginginkan sebuah kenaikan suku bunga terjadi itu di suku bunga tidak mau dinaikkan dalam waktu dekat, tapi ada solusi lain, yaitu apa? Solusinya adalah tapering. Pengurangan pembelian obligasi Amerika
yang tiap bulannya saat ini berada di 120 miliar dolar, mencoba untuk dikurangi. Nah, ini yang terjadi. Tapi Ketua Fed sendiri, Jerome Powell, ya, dan beberapa pejabat bank sentral lainnya melihat bahwa laju inflasi yang saat ini tengah naik itu masih bersifat sementara. Belum sepenuhnya menggambarkan sebuah karakteristik faktor untuk pendukung laju inflasi itu bergerak naik. Masih bisa dikatakan belum sepenuhnya. Baru berjalan 3 bulan. Jadi belum benar-benar kuat laju inflasi itu untuk diambil sebuah tindakan agresif ataupun lebih cepat dilakukan oleh The Fed, yaitu dalam menaikkan suku bunga. Walaupun arah ke sana sudah terbuka. Nah, di bulan Mei lah kita lihat, kita coba resume. Ketika data tingkat pengangguran Amerika yang diperkirakan turun menjadi 5,8% dari angka 6%, ternyata naik menjadi 6,1. Data non-farm payroll yang sebelumnya dipublikasikan naik menjadi angka 1 juta, tapi ternyata anjlok menjadi 260-an. Dan ini kita bisa lihat dari awal pertama. Memasuki minggu kedua, kita lihat Empire State Manufacturing Index Amerika ternyata kembali berkurang. Ditambah lagi juga kita lihat Philadelphia Fed Manufacturing juga menurun. Consumer Confidence Amerika juga berkurang. Nah, hampir keseluruhan data ekonomi tersebut menunjukkan sebuah koreksi yang ada. Dan ini menjadi sebuah momentum yang kita bisa lihat, rekan-rekan semua bisa melihat bahwa dolar itu mengalami sebuah pelemahan. Nah, ini yang terjadi. Ini secara weekly saya ambil sebuah gambar, ya, sebuah teknikal yang bisa kita lihat. Weekly-nya sendiri sudah menunjukkan area tertahannya di kisaran 8920. Beberapa kali testing hanya bertahan pada area 8950, 8980, dan pada akhirnya ini sudah terjadi sebuah arah pembalikan dari yang namanya stokastik. Nah, ini dari indeks dolar. Ditambah lagi faktor yang mungkin kita bisa lihat ini adalah dari weekly-nya. Nah, ini sebuah support dan resisten yang kemungkinan besar akan terjadi di pekan depan. Seiring dengan terjadi pasar akan menantikan sebuah data ISM Manufacturing Index, data ADP Employment, dan juga non-farm payroll pekan depan. Kalau dilihat dari data pekan depan, itu menunjukkan sebuah pembalikan harga hasil dari Departemen Tenaga Kerja Amerika melalui non-farm payroll. Yang tadinya 200 dikembalikan lagi menjadi angka 600. Nah, ini yang kita bisa perhatikan juga. Manfaat yang kemungkinan besar akan terjadi pekan depan adalah, kalau dari sisi teknikal, indikasi arah penguatan indeks dolar ini akan terjadi. Ya, ini bisa terlihat. Dari data maupun teknikal, sudah mulai terlihat. Setelah pencapaian level terendah 2,5 bulan dari indeks dolar, dan kita lihat faktor per produk yang lainnya, yaitu emas yang mencapai level tertinggi dalam 4,5 bulan, sudah terindikasi terjadinya sebuah gelagat terjadinya rebound indeks dolar dan koreksi yang akan dialami oleh emas. Nah, ini data ekonomi yang menjadi penting pekan depan. Kita lihat data yang terjadi. Nah, ini estimasi yang akan kita lihat di pekan depan. Sebuah angka yang cukup fantastis, hampir lebih dari 2 kali lipat kenaikannya. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Data yang ada sejak awal pandemi ini terlihat fluktuatifnya sangat besar. Jika kita bandingkan dengan data di 2019, ini cenderung stabil angka non-farm payroll-nya. Tidak seperti yang terjadi di
pertengahan tahun 2020. Nah, terjadi perubahan yang cukup signifikan, lompatan-lompatan yang terjadi, dan kemungkinan besar ini akan terjadi juga di Jumat mendatang. Nah, ini yang perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, dan perlu kita perhatikan juga. Momentum ini bukan menakuti, tapi menjadi sebuah momentum kita bisa untuk melakukan sebuah peluang yang kita bisa manfaatkan. Sudah terlihat dari data, sudah menunjukkan bahwa potensi dolar itu akan menguat ketika sebuah data ekonomi menunjukkan angka yang cukup baik. Dan ini yang kemungkinan besar. Ditambah lagi kita lihat momentum apa saja yang terjadi di pekan depan, di bulan depan, yaitu adalah rapat kebijakan Bank Sentral, The Fed, di tanggal 16 dan 17. 15 dan 16. Dan ini kita bisa hampir pastikan bahwa The Fed belum akan merubah suku bunga. Tapi yang dinantikan adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell dalam satu suara yang disampaikan ketika rapat. Apakah dia akan mengutarakan seperti hal yang terjadi di 2 hari yang lalu ketika rapat kebijakan Bank Sentral New Zealand, dia sudah menetapkan akan menaikkan suku bunga pada bulan September 2022. New Zealand bergerak menguat. Itu yang terjadi. Nah, apakah hal yang sama akan dilontarkan oleh The Fed dalam ucapan penyampaian dia mengambil kebijakan moneter, akan mengambil sebuah langkah pengetatan. Berupa apa? Faktor pertama 2, menaikkan suku bunga menjadi 0,5 ya, 25 basis point, sebesar 25 basis point, atau dia akan mengurangi yang namanya quantitative easing, tapering. Dan ini yang akan kita nantikan di pertengahan bulan depan. Dan gejala yang ada, dorongan yang ada dari pejabat Bank Sentral sendiri, ini akan mengarah ke arah pengetatan. Hati-hati. Hati-hati untuk bulan depan. Karena beberapa parameter dan indikator sudah menunjukkan aksi pembalikan arah dari yang namanya dolar. Lalu apalagi faktornya yang lain? Nah, ini adalah bisa dikatakan laju inflasi. Ketika data inflasi untuk yearly-nya kenaikan cukup signifikan, hampir 2 digit dari sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa inflasi Amerika cukup agresif kenaikannya. Dan ini bisa menjadi sebuah alasan dari Bank Sentral untuk mengambil langkah pengetatan. Walaupun digembar-gemborkan isu yang berkembang akan terjadi di akhir tahun, antara pertemuan di bulan Oktober atau di bulan selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kita akan lihat, ini monthly-nya. Monthly-nya sendiri kita lihat kenaikan yang terjadi. Seketika pandemi cenderung bergerak turun, tapi karena faktor stimulus yang sudah bergerak menguat, sampai pada akhirnya dia mencapai angka 0,8%. Dan ini yang kita bisa lihat laju inflasi. Ketika inflasi mengalami kenaikan, ya otomatis Bank Sentral untuk meredam laju inflasi adalah melakukan pengetatan. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Ya, oke, kita lanjut biar cepat. Yang menarik, dan ini adalah fokus di bulan depan ada 3. Pertama, data ketenagakerjaan, rapat kebijakan Bank Sentral, dan final data GDP Amerika. Ya, GDP Amerika. Dan ini dikatakan adalah mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Menjadi 6,4%, apakah akan ada kenaikan menjadi 8 atau 7, atau stagnan pada angka 6,4%, atau malah berbalik menjadi melambat kembali di angka 5 atau 4. Dan ini yang akan kita nantikan di minggu terakhir, tepatnya kurang lebih tanggal 24 atau 25. Ini akan kita lihat di data GDP-nya Amerika. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu kita fokus terhadap yang ditunggu-tunggu, yaitu faktor-faktor yang membuat kenapa harga emas terus bergerak naik, pasar keuangan cenderung berbalik menjadi on dengan memandang
pengetatan moneter masih memerlukan waktu yang lama. Sebuah kebijakan moneter yang butuh waktu lama, dan selanjutnya investor akan mengamati komentar dari anggota The Fed bulan depan dan rapat reguler. Dan ini yang menjadi perhatian pasar. Mengapa? Yang akan mewarnai pergerakan harga emas yang akan mulai terjadi sejak Mei dan bulan depan adalah fokus The Fed. Karena di bulan depan sendiri, rapat kebijakan dari bank sentral yang lain tidak ada, hanya dari The Fed. Baru di bulan Julinya muncul kembali BOJ, RBA maupun ECB dan BOE ataupun juga dari SNB. Nah, faktor bulan depan sangat menentukan arah selanjutnya. Lalu faktor yang kedua yang mempengaruhinya adalah peningkatan wabah masih pandemi, walaupun di negara barat khususnya di Amerika dan Uni Eropa sudah mulai berkurang, vaksinasi juga sudah mulai merata, dan pelonggaran juga mulai terjadi di sana, itu mulai istilahnya hampir mendekati normal walaupun belum sepenuhnya normal. Itu masih dipandang suatu hal yang cukup baik. Proses pemulihan ekonomi cukup cepat di negara maju, baik itu di Amerika maupun di negara Eropa lainnya. Tapi tidak dengan negara Asia, baik itu dari India, Malaysia, Jepang, ya. Ini tengah menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri terjadi di Asia. Otomatis bisa terkena imbas terhadap yang namanya emas. Lalu faktor apa lagi? Diperlukannya stimulus yang berkelanjutan. Nah, stimulus ini berupa apa? Apakah itu Amerika akan kembali menggelontorkan stimulus tersebut atau dari negara yang lainnya, baik itu dari Eropa, Inggris, ataupun yang lainnya, atau di Asia. Nah, ini yang mempengaruhi pergerakan harga emas. Lalu mungkin kita lihat gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Ini juga mempengaruhi pergerakan harga emas. Ya. Lalu kita lihat emas yang kemarin sempat mencetak level tertinggi dalam 4,5 bulannya, imbas dari penurunan yield obligasi mencapai angka 1,5% dan juga dolar yang bergerak di bawah 90, itu membuat emas berada di level penguatan mendekati level puncaknya di 1957. Ya, tapi masih tertahan pada area 1912. Kenapa? Karena belum sepenuhnya emas ditopang oleh yang namanya faktor pendukung. Berupa apa? Data ekonomi yang benar-benar valid. Statement yang dikeluarkan oleh pejabat penting yang bisa mendorong harga emas kembali menguat. Nah, ini yang mempengaruhinya. Dan ini adalah gambaran yang rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Ini adalah tampilan dari daily-nya emas. Tertahan di 1912 kisaran yang garis yang terputus-putus, ya. Tambah lagi kita lihat area berikutnya yang tebal biru pertama itu di 1927 dan 1959. Kita lihat batas bawah di 1889 dan 1871 di area moving 13 dan area 26-nya di 1833. Lalu indikator lainnya adalah stokastik yang tengah bergerak turun dengan pola candlestick yang terjadi di hari Rabu, Kamis, dan Jumat sudah mencurigakan. Dan MACD-nya pun kita lihat sudah menunjukkan overweight. Ya, dan ini kemungkinan besar. Ini daily sendiri berpotensi paling dekat ada kemana, Pak? Mendekati adalah area 1870 lagi. Kalau kita bicara dari daily, ya, area daily-nya itu di sini. Ruang koreksi yang kemungkinan besar terjadi di pekan depan, ya, dan ataupun di malam hari ini terjadi ke arah sana. Karena kita lihat data ekonomi mungkin tadi dipublikasikan jam 8:30, data Core PCE Index, ya. Kalau sambil dilihat, kita lihat harga. Dan juga kita bisa melihat data personal income ataupun juga data consumer confidence, spending. Euro sterling udah mulai turun, emasnya belum. Ya. Nah, ini gejala yang terjadi secara harian sudah menunjukkan arah untuk bergerak turun. Kita lihat weekly-nya.
weekly dari stokastiknya sendiri sudah memasuki zona 95%. Dan harga walaupun menembus area hari ini adalah penentuan dia apakah dia akan closing di atas 1913 diangkat, itu sudah menjadi sebuah pembentukan tren dia untuk bergerak naik, atau dia malah kembali lagi bergerak di bawah 1870. Nah, kemungkinan besar range trading akan terbentuk ataupun terjaga pada kisaran 1845 sampai dengan 1913. Ini secara mingguan. Ya. Jadi kita lihat di pertengahan bulan ini juga emas sempat terbentuk low di 1845. Ya, di minggu yang lalu. Tapi sama market kita lihat langsung ditarik. Buyer masuk diangkat kembali ke 1860-70. Dan saat ini secara mingguan berarti masih sama bergerak pada sebuah range 1845 sampai dengan 1912 high yang terjadi pada hari Rabu yang. Nah, jadi potensi yang ada untuk mingguan akan terjadi sebuah range di area tersebut. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian bisa melihat akan terjadi sebuah pembentukan harga, pengalihan harga, perubahan harga, bila mana terjadi sebuah penembusan dengan terkonfirmasinya salah satu penutupan apa di atas atau di bawah area tersebut. Apa di 1913 atau di bawah 1845. Ketika dia di bawah closing 1845, otomatis dia akan mengejar area bottomnya dia, awal dia terkejar, yaitu bisa ke 1821, 1810, dan bottomnya 1806. Mendekati area stock moving 13. Nah, tapi sebaliknya, ketika dia bertahan di atas 19, 12 ataupun 13 ya, ke depan itu sebenarnya sudah memberi signal pertama dia akan mengejar 1950-an. Tapi ini ada beberapa head yang mungkin kita bisa lihat top ataupun kepala bertahan beberapa kali di 1915 dan pada akhirnya dibanting kembali. Dan ini yang dikhawatirkan terjadi oleh emas di bulan depan. Dengan kondisi stokastik yang sudah over value 95%, sedangkan juga MACD-nya ini belum cukup kuat untuk bergerak. Dia walaupun sudah memasuki zona netral, tapi belum sepenuhnya karena dia akan kita lihat tertahan dia. Kita lihat ini secara weekly-nya. Jadi potensi mungkin bisa sambil dicatat, dan ini adalah area-area yang mungkin kita bisa terjadi di pekan depan. Ataupun di bulan depan bisa gambaran weekly-nya. 1778, 1806, dan 1845. Atasnya di 1959. Lalu untuk monthly-nya bagaimana, Pak? Oke, kalau untuk monthly-nya sendiri, 1, 2, 3 candlestick ini sudah termakan, hampir terbentuk. Tapi benar, apa adanya, dia tertahan. Berarti ada apa? Kalau saya melihat ini, potensi untuk jangka panjang, emas masih berpotensi untuk menguat. Ya, masih berbentuk menguat. Kita lihat, kebiasaan emas adalah dia full body. Tidak sepenuhnya full, tapi dia beberapa candle monthly itu akan terjadi terbentuk sebuah full body, hampir full body. Tapi ketika beda dengan yang terjadi pada ini terjadi pencapaian level tertinggi di waktu bulan ini bulan September kalau nggak salah. Ini Maret, April, di tahun kemarin. Nah, kalau saya melihat ini memang benar apa adanya. Kalau dari monthly ini berbeda low-nya. Tadi low-nya di 1845 untuk weekly, terus di 1806 dan di 1778. Tapi ketika monthly, dia itu ada level yang mungkin perlu diperhatikan, ada di 1831 ya, 1757 dan 1667 untuk area bottomnya. Nah, sedangkan untuk level atas tidak banyak berubah karena kelihatan titiknya sendiri ini berada di
1913, 1959, dan topnya 2076. Sebenarnya ketika ini emas sudah berada di kisaran 19-an, ini kita sudah prepare. Apa Pak? Prepare? Prepare apakah untuk menambah posisi buy atau malah kita untuk siap-siap switching posisinya, kembali sell. Nah, dari sisi teknikal sebenarnya ketika harga mendekati sebuah resisten itu ada potensi untuk mengejar level high-nya, menembus level high untuk membentuk rekor baru, atau malah dia hanya untuk mencapai tujuannya dan selanjutnya untuk kembali berbalik melemah. Tapi ini yang terjadi berarti hampir berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 10 bulan terjadi sebuah pembalikan harganya. Testing kembali. Dan saya melihat arah sampai dengan memasuki semester kedua ini, arah emas sendiri berpotensi masih untuk menguat. Kenapa bisa menguat, Pak? Ya, karena cari monthly itu masih menunjukkan arah ke potensi penguatan, di mana stokastiknya dia akan mengejar pembalikan ketika sudah mencapai area 50%, dan juga dari MACD-nya sudah mendorong untuk bergerak lebih tinggi dari penutupan histogram sebelumnya. Dan hampir sejajar dari histogram yang terjadi di 2 bulan sebelumnya. Nah, artinya apa? Artinya kita sebenarnya akan terjadi sebuah koreksi di daily ataupun weekly, itu hanya sifatnya sementara. Tapi potensi untuk dia bisa menguat lagi, itu bisa terjadi. Momentumnya apa, Pak? Oke, momentumnya mungkin kita bisa melihat. Ataupun kita bisa melihat perkembangan yang terjadi. Bisa saja laju inflasi naik, tapi market akan merespon yang namanya kembali perburuan aset-aset berisiko dengan alasan adanya kenaikan suku bunga. Dan itu akan diikuti oleh apa? Eropa dan Inggris. Ketika New Zealand kemarin menyiapkan statement bersedia tanggal bulan September 2022 menaikkan suku bunga, itu adalah bank sentral yang pertama menyampaikan hal tersebut. The Fed belum siap, cuma baru pandangannya dia saja, retorikanya. Walaupun bisa dikatakan ada peluang ke arah sana, tapi tidak statement yang terjadi secara utuh yang dikeluarkan oleh pejabat pentingnya yang mengeluarkan statementnya. Dan ini membuat New Zealand menguat. Nah, apakah hal yang sama terjadi di Eropa dan Inggris? Ketika sebuah vaksinasi sudah mulai berjalan, lalu kita lihat langkah-langkah pelonggaran dan juga proses pemulihan ekonomi juga baik dari data IFO Jerman kemarin, dan juga kita lihat juga dari data manufaktur dan sektor jasanya juga menunjukkan angka yang cukup bagus. Nah, bila hal ini terjadi, otomatis bisa saja nanti lebih dulu BOE maupun SCB untuk mengambil sebuah langkah yang sama mengikuti jejak RBNZ, Reserve Bank of New Zealand. Nah, bila ini terjadi, otomatis emas akan mengiringi kenaikan tersebut. Ada nggak curiga kenapa euro bertahan di 1.22, 1.23? Pound sterling juga berapa kali testing di 1.42, dihantam turun lagi. Hal yang sama pernah terjadi pada emas ketika dia mengalami penurunan dari 1770 sampai dengan ke 1660, dia bertahan pada area tersebut. Pada akhirnya dia break 1700, naik sampai dengan 1735, 1760, dia tembus 18-nya ketika bulan Mei. Dan itu yang terjadi. Nah, hal tersebut kemungkinan besar akan dialami oleh yang namanya emas. Memang secara weekly-nya ini ada potensi untuk koreksi. Paling tidak dia akan bergerak di kisaran 1820 atau 1845. Pembalikannya. Ya, tapi secara trend major-nya, jangka panjangnya,
ini masih bergerak naik. Karena apa? Karena posisi stokastiknya ini belum terjadi sebuah landai, masih menguat. Ketika harga dia, ini syarat dari sebuah kenaikan tren terjadi, harga menjauh dari moving dan dia akan, ketika terjadi sebuah pelebaran, dia akan mendekati moving terdekat dan selanjutnya adalah akan mengejar moving di bawahnya. Tapi ketika sudah tercapai, dia akan kembali bergerak naik. Dan ini yang terjadi pada emas. Jadi potensi emas untuk bergerak menguat itu akan terjadi. Tapi kapan, Pak? Di semester kedua, beberapa event yang kemungkinan kita bisa lihat. Beberapa arah kebijakan ekonomi kita bisa ambil kesimpulan. Bahwa hal yang sama akan dilakukan oleh negara-negara maju, baik itu Tiongkok, maupun Eropa, maupun Inggris. Ya, walaupun dia bisa dikatakan masih telat langkah-langkah pemulihannya dibandingkan dengan Amerika, tapi negara-negara barat yang maju tersebut itu akan lebih cepat mengambil sebuah keputusan jika dibandingkan dengan Jerome Powell. Dia masih banyak ragu-ragu. Tidak dalam artian katanya tegas gitu kan, ngambil sebuah kebijakan moneter, beda dengan mungkin si Alan Greenspan, Bernanke gitu. Dan ini yang kemungkinan besar akan terjadi. Arahnya kemana? Mungkin pernah mendengar, waktu pas pemilihan Presiden Donald Trump dan Joe Biden, sempat muncul sebuah kabar bahwa arah emas itu akan menuju 2.300 dan 2.200. Itu pernah. JP Morgan, Morgan Stanley, ya, funder besar itu mengestimasikan arah ke sana. Tapi ketika terjadi sebuah yang namanya yield obligasi berperan di situ, ditambah lagi Bitcoin mulai nyolek-nyolek emas, nyolek-nyolek orang berduit, jadilah emas itu tertahan kenaikannya. Dan ini ya yang bisa menjadi perhatian kita, bahwa diturunlah targetnya itu menjadi berapa? 2.100, 2.200. Nah, tapi intinya apa? Kita bisa melihat gambaran bahwa target emas itu akan menuju angka 2.000-an. Saat ini masih berada di 18. Ya mungkin pernah ada yang masih nyangkut ketika dia mencapai area 19 sini, 2070. Bisa dijemput. Nah, baik. Nah, ini silakan mau bertanya di kolom Q&A-nya, di chat-nya. Nah, ini coba saya ulas mengenai tadi dari weekly, monthly maupun daily potensi yang terjadi di bulan Juni nanti. Dan bagaimana projection yang terjadi di setelah bulan Juli hingga di akhir tahun nanti. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah apa coba? Ini yang namanya ya, BTC, bukan BTS. BTC. Kita lihat, ketika kabar sebuah Elon Musk ingin menginvestasikannya, ya kan, membeli sebagai alat bayar terhadap unit yang dia produksinya, tapi pada akhirnya kekhawatiran muncul ketika di bulan ini Tiongkok mengambil sebuah langkah ataupun keputusan yang cukup memberi tekanan terhadap produk tersebut. Yaitu apa? Mengurangi transaksi dengan ataupun secara ketat mengawasi transaksi menggunakan yang namanya BTC, Bitcoin. Ya kan? Dan ini yang mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bahwa tambah lagi apa? India juga sama. Akan mengawasi dengan ketat transaksi ataupun mining yang dilakukan dengan menggunakan produk cryptocurrency. Elon Musk juga mencabut semua apa yang disampaikan berupa transaksinya. Dia tidak menggunakan gitu. Tapi
memang kondisi hal tersebut cryptocurrency, produk-produk cryptocurrency sendiri ini sangat menarik sebenarnya. Kita harus menyiapkan sebuah ya menarik dalam artian fluktuasi ataupun volatilitasnya sangat besar. Sangat besar. Keuntungan didapat juga sangat besar. Tapi ketika kita sudah telat melakukannya, ya tinggal kita melihat kondisi yang ada saat ini. Nah, ini teknikal yang ada pada bulan Mei yang terjadi. Ini weekly-nya, ini untuk monthly-nya, ya. Ini monthly-nya. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita bisa lihat, ini baru satu bar full body-nya, hampir body satu full body. Nah, bila kita lihat dari stokastiknya ini, target terdekat adalah di 26.000, mendekati MA 13. Tambah lagi dengan MA 26-nya ini ada di 17.000 dan area bottom-nya ada di 6.200. Nah, tapi kalau saya lihat dia akan bertahan pada area yang di sini 2.000-an, 20.000-an. Nah, ini potensi secara monthly bahwa Bitcoin sendiri kemungkinan besar akan terkena aksi jualnya dan otomatis akan menggiring harga emas bergerak naik. Dia berbanding terbalik dengan namanya emas, XAU. Ya. Nah, ini secara monthly. Dan weekly-nya kita lihat arah tekanan ini masih akan terjadi, masih akan berlanjut, tapi dia tertahan pada yang namanya area sini tengah, 30.000. Area pivot antara moving 13 dan moving 26. Maaf, moving 100 dan moving 26. Tertahan dia. Jadi potensi yang ada saat ini sebenarnya Bitcoin sendiri ini akan bergerak turun. Kenapa saya tampilkan Bitcoin? Karena dia saat ini menjadi rumor yang cukup kuat mempengaruhi pergerakan dari yang namanya emas. Selain ke waktu di awal tahun yield obligasi, sekarang beralih ke yang namanya BTC. Bitcoin. Nah, ini jadi kita harus melihat sebuah faktor yang menjadi penggerak apa yang kita transaksikan. Ya. Nah, ini kita bisa lihat faktor penggerak emas adalah Bitcoin saat ini selain laju inflasi. Nah, lalu apa? Ini serangkaian data ekonomi yang kemungkinan besar akan menjadi perhatian pasar di bulan Juni mendatang. ISM Manufacturing, ISM Non-Manufacturing, November Payroll Amerika yang diperkirakan naik menjadi 600. Begitu juga retail sales, inflasi produsennya juga mengalami kenaikan, Fed rate dan final GDP semua. Dari seluruhan data, ini mengindikasikan data yang cukup baik buat Amerika di bulan depan. Otomatis dolar akan memberi dampaknya. Karena dampaknya apa? Positif. Dan ini akan terjadi apa? Imbas terhadap pair yang lain. Bisa berupa emas juga akan bergerak turun, akan koreksi sesuai dengan arah teknikalnya tadi. Dan juga kita lihat pergerakan euro ataupun yang lainnya juga akan bergerak melemah. Nah, ini secara gambaran keseluruhan data ekonomi yang pentingnya ini mengindikasikan sebuah angka kenaikan. Nah, ini yang bisa lihat bulan Juni bisa dikatakan dolar itu menguat. Nah, ini adalah chart dari euro. Saya kasih gambaran euro. Ini sudah salah nulis saya toh. Belum diganti ini. Maaf. Ini untuk euronya. Euronya tertahan di 1.22 dan 23 double top pada area 1.2260-an dan kita lihat stokastiknya sudah memasuki 95 dan potensi yang ada saat ini adalah untuk bergerak koreksi. Ya, koreksi arahnya. Lalu untuk monthly-nya juga sama. Ya. Monthly-nya sama.
Lalu apa? Ini adalah pound sterling. Daily-nya dia tertahan 1.4230-an, 38 tepatnya. Paraboliknya gagal ditembus, udah muncul 2 sebenarnya di atas, otomatis ini mengalami sebuah tekanan. Ya. Tekanan yang kemungkinan besar akan terjadi pada pound sterling dan sudah mulai terlihat arah ke sana. Walaupun secara weekly dia saya melihat potensi untuk mengejar ataupun menembus secara daily monthly-nya ini cukup baik. Cukup baik ketika sebuah harga stokastik dan juga moving dan ditambah lagi moving 100-nya itu harga sudah bergerak di atas. Nah, berarti secara keseluruhan emas mandinya cukup bagus untuk bergerak naik, didukung dengan pound sterling juga, dan euro juga secara tidak langsung. Ini akan memberi gambaran bahwa secara medium dan long term-nya akan memberi dukungan kenaikan dari mata uang per lawan dolar. Ya. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi bisa dikatakan di bulan depan ada potensi pelemahan, tapi secara kekuatan dari medium hingga long term-nya itu dolar akan melemah. Nah, ini adalah minyak. Minyak beberapa kali testing ini hampir sama polanya dengan mungkin rekan-rekan bisa melihat Bapak Ibu sekalian di saham, baik di Wall Street ya, 3 indeks utama Nasdaq, Dow Jones maupun S&P semuanya bermain di area resisten. Konsolidasinya di area resisten. Seperti ada yang mau ditunggu, apa itu dia. Dan minyak saat ini akan coba testing yang namanya area 67-68, di mana target dia tahun ini berada di kisaran 70 sampai dengan 75. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya ketika harga minyak itu akan kembali digunakan, permintaan makin meningkat, pengetatan sudah tidak ada, hampir tidak, masih ada, tapi tidak sebanyak di tahun yang lalu. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat dari weekly-nya. Ini testing sudah 66,67, targetnya 6794 dan monthly-nya mendukung, apalagi weekly mendukung dengan pola pemotongan dari stokastik. MACD-nya masuk zona positif dan kita lihat ini sudah mendekati area 68 dan targetnya adalah 73 yang pernah dicapai 2018 yang lalu. Tepatnya hampir ulang tahun yang ketiga. Artinya apa? Apakah akan kejar ke arah sana? Ini kejadian di bulan Juni 2018. Ya, baik. Jadi intinya adalah potensi yang ada di bulan depan, data Novambero, rapat kebijakan, dan GDP akan menjadi faktor penggerak utama. Kita lihat laju inflasi masih menjadi pertimbangan ataupun faktor penyeimbang dari langkah-langkah yang akan diambil oleh The Fed ketika rapatnya. Dan kita lihat upaya dari Eropa, Inggris, ataupun dari Asia juga kemungkinan besar akan mendorong sebuah upaya untuk pemulihan lebih cepat. Dan apakah gelagat-gelagat ataupun upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral, SCB maupun BOE, ditambah lagi RBA bisa saja, ataupun juga SNB ataupun BOC Kanada, itu maka mengikuti keberanian dia mengucap ataupun mengestimasikan kapan tanggal waktunya menaikkan suku bunga. Ketika selama ini hampir 2 tahun menyikapi suku bunga rendahnya dia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ke depan, dan dalam mencapai area ke depan tersebut kita lihat potensinya terjadi di bulan depan seperti apa gambarannya. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, penyampaian materi yang saya berikan saat ini cukup. Sambil berjalan, bila mana ada pertanyaan, mangga silakan. Semoga kita bisa bersama-sama untuk bisa menjawab dan mengetahui potensi yang terjadi seperti apa. Begitu. Mangga Pak Nino.
Baik, terima kasih Pak Nanang. Luar biasa, jelas banget ya penjelasannya. Tadi Pak Nanang juga sempat-sempatnya tuh ngasih lihat grafiknya Bitcoin. Nah, ini kan cryptocurrency juga ternyata menjadi salah satu faktor ya Pak ya. Betul, Tahu ya. nih, dia bisa dijadikan indikator gitu ya. Kalau ternyata Bitcoinnya lagi turun, ya emasnya akan naik. Dan begitu juga berlaku sebaliknya. Nah, topiknya tentu di bulan Juni, tadi Pak Nanang udah jelasin, Bapak Ibu sekalian bisa dicatat ya. Setiap negara nih sekarang ekonomi sudah mulai pulih, berlomba-lomba untuk naikin suku bunga. Betul. Mana duluan yang naikin gitu ya. Kalau yang naikin negara kemarin misalnya dari New Zealand, dari Australia, mungkin dari Eropa, ya ini tentu nanti dolarnya akan semakin tertekan gitu. Untuk emas sendiri, sesuai topik kita ya, apakah gold akan to the moon gitu. Nah, ini Pak Nanang menjelaskan mungkin saja dalam jangka waktu pendek ini gitu ya. Tentunya memperhatikan juga naiknya sudah cukup banyak. Tadi dijelasin, koreksi bisa terjadi nih gitu. Jadi Bapak Ibu ini beruntung banget yang ikut pada malam hari ini bisa mengatur ulang strateginya nih. Ya, apakah support-supportnya yang penting yang harus diperhatikan di level berapa. Pak Nanang, kita langsung aja nih dari tadi udah banyak banget yang nanya. Siap, ya, Pak Dino. Kita langsung bacain satu-satu nih. Saya bacain dulu nih ya. Jadi yang pertama pertanyaan dari Pak Daniel ya. Jadi Pak Daniel Kristanto bertanya apakah Amerika belum mengarah ke QA dan Operation Twist. Ini mungkin maksudnya kalau QA sudah dilakukan ya. Jadi stimulus dan lain sebagainya pada saat pandemi sudah berjalan sebenarnya. Betul, ya. Jadi saya perbaiki pertanyaannya ya. Apakah Amerika masih akan melanjutkan stimulus-stimulusnya? Ini sesuai juga ada nasabah dari Surabaya yang japri saya nih Pak, nanya gitu. Pak Nino, tolong dong ditanyakan ini dari Bu Sri ya. Apakah tadi pagi dia dengar berita katanya Joe Biden mau suntik 6 triliun dolar lagi Pak. Ini luar biasa nih ya. Inflasi jadi Pak Nanang bilang tapi mau digenjot terus gitu Pak Nanang. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Bagaimana Amerika ini apakah masih akan melakukan monetary yang easy ataukah dia udah mulai tapering nih Pak? Silakan Pak Nanang. Oke, baik. Terima kasih Pak Nino dan terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa dijawab ataupun sebagai informasi tidak hanya dari saya, mungkin dari rekan-rekan semua mungkin bisa saling membantu untuk bisa membuat menjadi sebuah pencerahan dalam penjawabannya. Baik, kita lihat potensi yang ada seperti Bu Sri tanyakan, mendengar bahwa Joe Biden siap untuk menelorkan sebuah peluru baru lagi untuk melakukan segera mungkin pemulihan ekonomi di Amerika. Tapi kita lihat ketika sebuah terjadi bubble beredar mata uang yang cukup tinggi, otomatis inflasi itu akan lebih cepat naiknya. Dan laju inflasi naik yang diuntungkan apa? Emas. Emasnya akan makin makin terbang dong artinya makin terus naik. Dan itu yang kemungkinan besar akan terjadi. Tapi jumlah yang terlalu besar kita lihat itu banyak pertentangan. Walaupun Partai Demokrat sendiri yang menguasai kursi baik di parlemen maupun di Kongres. Tapi dengan jumlahnya hampir sebesar seperti itu, kemungkinan akan ada halangan ataupun banyak pertimbangan lain yang akan disampaikan sampai kapan. Nah, karena inflasi stimulus itu akan terus digenjot, otomatis itu akan mempercepat laju inflasi dan berimbas saat itu adalah emas akan naik. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang. Jadi untuk stimulus sendiri tadi Pak Nanang sempat sampaikan ya masih perdebatan ya, belum 100% ya. Iya. Dia akan betul-betul luncurkan atau enggak kita harus lihat lagi gitu. Betul. Tapi memang tentu kalau sampai diluncurkan itu pasti efeknya emas akan naik. Cuma saat ini tadi masih di Senat ya Pak ya. Itu iya. belum confirm kan? Belum. Sedang dibicarakan masih dalam pembicaraan. Baik. Jadi belum confirm jawabannya. Iya. Apalagi ini kalau kita lihat data-data tenaga kerja dan lain sebagainya kan udah cukup bagus ya Pak, ngapain disebut lagi Pak? Iya, tidak perlu. Iya. Betul, saya rasa sih masih belum confirm ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian mengenai stimulus, kalau menurut kita ini masih belum confirm ya. Jadi masih pembicaraan di Senat. Tentunya kalau kita lihat di CNBC atau di media, ya itu kan kerjaan mereka ya Pak Nanang ya. Iya, mengeluarkan dong. Mengeluarkan isu-isu yang cukup. Iya, tapi kan itu semua isu ya. Ya marketing lah Pak, biasa. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak. Mangga. Selamat malam. Mohon tanya akhir-akhir ini dari Pak John Kaunang. Selamat malam Pak John, semoga sehat selalu. Ini pertanyaannya mengenai Bitcoin. Menjadi tren yang peredarannya di pasar
melebihi perputaran jumlah dolar maupun emas. Jadi Bitcoin ini lagi naik daun, analisanya seperti apa? Nah, ini sebenarnya kita belum bisa jualan Bitcoin nih Pak ya, tapi jangan khawatir, ditunggu di tanggal mainnya. Kita nggak. Oh, iya, kita udah siapkan tanggal mainnya. Nanti ke depannya bisa jualan Bitcoin juga, bisa maksudnya kita bisa sediakan produk itu juga, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Nanti bos kita yang nanti lihat nih marketnya gimana, apakah Bitcoin ini hanya hype sesaat nih gitu ya, ataukah untuk jangka panjang. Ini pertanyaan tentang Bitcoin Pak, mungkin bisa dijawab singkat aja karena kendala waktu. Bagaimana Baik. Pak kira-kira analisa untuk Bitcoin ke depan? Bitcoin adalah karena pengetatan yang dilakukan oleh masing-masing negara terhadap mining, kita lihat kekhawatiran terhadap, karena kan belum ada rule yang cukup kuat ataupun untuk melindungi pelakunya, otomatis ini ada kegiatan yang perlu diperhatikan oleh otoritas tempat masing-masing negara. Mereka untuk melindungi masyarakatnya karena akan kekhawatiran terhadap lonjakan ataupun volatilitas dari BTC sendiri ini, Bitcoin ini cukup besar. Ditambah lagi Bitcoin itu artikan kita tidak hanya trading aja, tapi kita harus menyiapkan sebuah perangkat-perangkat untuk miningnya, melakukan pertambangan, baik itu dari server ataupun dari mana. Kan otomatis itu akan meningkatkan kita untuk biaya cost, dan juga kita mempengaruhi juga yang namanya kalau di India itu lagi rame tuh kekhawatiran terhadap lonjakan-lonjakan pembayaran listrik. Jadi kapasitas sering mati lampu di sana gara-gara mining sendiri karena pengaruh dari Bitcoin, pengaruh ini, dan ini yang terjadi. Ada makanya hampir sama dengan Cina, BTC di India juga sama pengetatan, ditambah lagi Amerika juga menetapkan akan mengenakan pajak bila mana terjadi transaksi kelipatan sampai dengan $10.000. Nah, apakah akan terjadi sebuah kenaikan dari BTC ke depan? Untuk kita lihat, ini kan masih baru. Potensi-potensi ada kita lihat, kalangan-kalangan terkenal juga masih bisa dikatakan ada potensi untuk ke arah sana. Tapi dengan mencikapi hal yang terjadi saat ini ya tanda kutip hati-hati aja, fluktuasi masih akan terus terjadi dan potensi untuk bergerak naik itu pasti ada, bukan pasti, kemungkinan itu ada. Harga ketika masyarakat cenderung bergerak untuk memilih aset tersebut, otomatis nanti akan dibuat lebih bernilai lagi produk tersebut. Tapi untuk saat ini hati-hati, fluktuasinya cukup besar. Kadang kita dari sisi teknikal akan cenderung bergerak tertekan hingga di bawah 30.000 ataupun mendekati 20.000. Apalagi waspada kalau udah di bawah 20.000, tepatnya di target 17.000 sampai dengan area 6.000 lagi. Hati-hati aja pokoknya. Karena menyikapi hal tersebut. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Nanang, udah jelas banget ya Pak John. Jadi kalau analisa dari Pak Nanang nih masih bearish ya untuk Bitcoin. Bahkan tadi dua gitu ya, banyak pengetatan dari China terutama negara-negara maju dan bank sentral pasti nggak berdiam diri nih. Ngelihat Bitcoin-nya nih kok semakin besar, semakin mengancam mereka. Pasti ya mereka ketatkan ya, kasih pajak dan lain sebagainya. Naiknya luar biasa Pak. Ya, dari 6.000 ya sampai ke 60.000 kan naik 10 kali lipat. Wajar ada koreksi ya Pak ya. Betul. Jadi solusinya gimana dong? Tenang Bapak Ibu ya. Buat yang trading Bitcoin tapi pengen asetnya tidak mengalami kerugian yang cukup besar, saya punya solusinya. Hedging di gold ya. Benar sekali. Kan buka Di rekening SAU. Iya, beli Bitcoin, beli emas juga gitu. Iya. Kalau Bitcoinnya rontok, emasnya naik, bisa protek atau lindungi aset dari kita hedging di aset SAU. Cakep. Jadi lindungi aset Bitcoin Anda dengan melakukan transaksi di emas. Pertanyaan lagi Pak, kita agak percepat aja. Enggak. Oke, dari Bu Lina Kurniawati dari Makassar ya. Selamat malam Bu Lina, semoga selalu sehat dari Makassar. Luar biasa nih Pak, hari ini kita kumpul-kumpul dengan kebanyakan kalau event kayak gini nih nasabah nih Pak ya, bukan prospekan nih, karena event kita kalau ngomongin market outlook, kalau klien yang belum join nih mungkin agak pusing nih gitu ya. Tadi Pak Nanang baru ngomong 15 menit mungkin udah matiin Zoom gitu. Tapi tadi yang ada nih peserta bukan turun tapi tambah naik Pak. Oh, ya. Kita 150 orang dari seluruh Indonesia. Luar biasa banget. Amin. Mantap. Kali ini dari Bu Lina ya. Bu Lina ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan dovish dan hawkish? Nah, ini pertanyaan dasar. Dan apa pengaruhnya terhadap harga gold? Ya. Oke. Singkat aja ya Pak, terima kasih. Baik, untuk dovish mungkin Ibu Rina, arti dari dovish itu bisa dengan kata lain namanya
pelonggaran moneter. Pelonggaran moneter itu berupa apa? Yaitu menurunkan suku bunga atau menambah stimulus. Nah, itu artinya dovish. Ya, jadi pemerintah otoritas bank sentral melakukan penambahan stimulus dan juga atau melakukan penurunan suku bunga acuan. Nah, sedangkan hawkish artinya pengetatan. Berupa apa? Menaikkan suku bunga dan atau mengurangi pembelian aset ataupun mengurangi pembelian obligasi. Seperti misalkan Amerika saat ini pembelian obligasinya sebesar 120 miliar dolar per bulan. Dikurangi menjadi 5 miliar dolar. Itu sama aja dengan pengetatan atau sikap yang diambil oleh Bank Sentral adalah hawkish. Nah, artinya seperti itu, Ibu Rina. Oke, pengaruhnya Pak terhadap harga gold, Pak. Baik, untuk pengaruh harga gold bagaimana? Mungkin kita bisa lihat efeknya adalah dari pergerakan dolarnya. Ketika bersifat dovish, menerapkan suku bunga rendah, stimulus yang cukup besar, otomatis pergerakan harga emasnya akan bergerak naik. Tapi ketika bank sentral, kita acuannya kiblatnya ada di dolar. Ketika the Fed menaikkan suku bunga, artinya dia sudah siap dengan namanya pengetatan dan otomatis efeknya dan dampaknya adalah dolar menguat. Secara tidak langsung, emas akan bergerak melemah. Baik, begitu. Terima kasih Pak Nanang. Jadi ya, semoga sudah jelas Bu Lina. Ya, jadi kalau dovish itu artinya pengetatan ekonomi ya, dan itu pelonggaran, izin dovish pelonggaran. Dan dolarnya akan mengalami pelemahan. Sebaliknya kalau hawkish itu adalah pengetatan ekonomi dan dolarnya akan mengalami penguatan, Bu Lina. Silakan kalau masih belum jelas bisa di chat lagi. Berikutnya kita next ke Pak Riyadi Sony Ranger. Wah, mantap Pak Roni. Saya baca Power Ranger saya baca nih. Pak Roni. Jadi Pak Sony ya. Pak Tony ya, Pak Tony, mohon maaf. Pak Tony ya, Pak Tony selamat malam. Ya, jadi pertanyaannya apakah Gold to the Moon ini maksudnya akan tembus 2000 Pak rekornya? Dan kira-kira kapan tercapainya Pak gitu ya? Kalau saat ini apakah sudah di 1900? Kapan Pak goldnya Pak ke 2000 Pak gitu ya? Oke. Silakan Pak coba diramal-ramal sedikit Pak. Kalau saya sih pengennya sih di pas The Fed ngomong udah naik langsung tuh. Karena gelagat-gelagatnya ini kita lihat ini chart emas ya. Langsung ini sudah ini weekly-nya. Ya, walaupun dari posisi stokastik sudah memasuki zona 95%, ya, tapi di satu sisi ya, ini saya sangat curiga dia ini akan mengejar area 2000-nya itu di antara pas The Fed ataupun malah dia akan bergerak turun dulu baru di bulan Juli beriringan dengan bank sentral dari negara-negara maju mempublikasikan kebijakannya itu akan terjadi di bulan Juli. Karena paling tidak dia masih testing area 1959, di 1976 yang kemungkinan besar akan ditestingnya. Baru setelah itu dia akan retrace dulu bergerak turun sampai dengan 1930 lagi sampai dengan 1920 baru ngegas di bulan Juli. Mantap Pak. Nah ini yang terjadi kenapa? Karena saya lihat di mandinya sendiri ini adalah baru mulai Pak. Ini mandinya baru mulai berangkat. Artinya apa? Dia akan mengejar terdekat itu adalah di parabolik ini. Artinya berapa? 20-37. Ketika dia pindah paraboliknya ke bawah, udah welcome to 2100, 2200. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ini yang nanya masih banyak banget Pak. Kita kebanjiran pertanyaan nih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dicatat ya tadi yang Pak Nanang sampaikan ya. Mungkin ada yang join agak telat. Penurunan untuk emas menurut ya Pak Nanang tentunya ya dengan disclaimer on bisa saja prediksinya tidak tepat. Tetapi kalau menurut analisa dari technical dan fundamental dari Pak Nanang, ini saat ini adalah masa fase koreksi dari kenaikan. Tapi kenaikannya belum habis nih Bapak Ibu. Masih mau to the moon gitu ya, masih mau gitu. Apalagi kalau nanti pada saat Fed meeting, Fed masih tetap dovish nih, ya masih tetap ketatin, nggak mau naikin suku bunga, bisa langsung loncat tuh gitu ya. Jadi harus diperhatikan menurut Pak Nanang nih jawaban buat Pak Sony, kemungkinan naiknya pada saat Fed meeting di bulan Juni ini atau bisa terjadi di bulan Juli. Tentunya dengan syarat Fed tidak melakukan pidato ataupun kebijakan moneter yang hawkish ya. Itu yang dirasa saat ini sih harusnya sih belum gitu ya Pak ya untuk ke arah hawkish, tapi tetap kita waspada Bapak Ibu. Ingat selalu dalam trading yang paling penting
adalah manajemen resiko. Manajemen resikonya. Ya, jadi apapun prediksi Bapak Ibu harus mempersiapkan skenario terburuk. Kalau meleset, gimana kita pasang stop loss. Kalau mau ditahan terus, misalnya duit sultan juga nggak apa-apa ya. Siapin marginnya, modalnya yang gede, ditahan aja ntar balik gitu. Monggo, tiap orang beda-beda strateginya. Oke, next kita ke, waduh Pak, masih banyak nih Pak. Ya. Lanjut, iya. Saya dipesenin jangan lewat jam 9 Pak, karena di Bali udah jam 10 gitu. Ntar para suami dimarahin istri, itu bahaya. Pak, kita tanggung jawab ya. Jadi next kita ke Pak Fauzi Pratama gitu. Pak, lihat grafik GBP yang monthly dong dan komen sedikit. Boleh Oke, Pak? kita lihat ya. Masih banyak nanya Pak, biar semua kebagian. Sekarang kita geser ke GBP. Nah, GBP-nya ini cukup bagus ya Pak Fauzi. Kita lihat dari tarikan garis dari stokastik ataupun dari parabolik maupun level high penutupan bulan ini aja dia closing di atas MA 100 ini. Tepatnya ini ada di MA 100-nya, sebentar saya tarik ini. Ini ada di area MA 100-nya ada di 1.4075. MACD-nya cukup bagus, baru mulai 1, 2, 3, 4 bar di area zona positif akan mengejar target 1.45. Waduh, mantep Pak. Lumayan tuh Pak. Ya. Jadi kenapa? Iya, ini masih kejar 43, ini level atas 43 masih akan dikejar. Selanjutnya adalah di area 45 sini. Nah, ini Polstering ini belum ngegas loh. Dia biasa seperti kalau di indeks Hang Seng-nya pergerakannya. Nah, ini terus setelah keluar dari Eropa malah tambah menguat ya dia Pak ya? Malah menguat. Akan didorong terus menguat. Iya, karena kan dia sudah mandiri hitungannya. Yap, thank you Pak. Sama-sama. Jadi Pak Fauzi sudah dijelaskan ya sama Pak Nanang tadi, masih naik Pak ya. Jangan lupa stop loss juga kalau buy. Berikutnya dari Bu Siti. Ya, ini mungkin saya rangkum pertanyaannya dengan Pak Foni juga ya. Selamat malam Bu Siti, Pak Foni. Pertanyaan tentang Bitcoin lagi, singkat aja. Kenapa Bitcoin bisa mempengaruhi emas dan apakah Bitcoin aman? 2. Bitcoin kalau kita bertransaksi dengan ya kalau kita transaksi di Bitcoin itu adalah benar-benar idle money. Uang kita yang benar-benar tidak ada pengaruhnya terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kalau kita kebutuhan sehari-hari ini akan mengganggu rumah tangga atau mengganggu kebutuhan kita. Karena apa? Fluktuasi yang ada cukup besar. High risk, high return-nya lebih besar daripada trading dari produk mata uang ataupun di emasnya, di XAU-nya sendiri. Karena apa? Karena dia sendiri ini bergerak dalam artian dipengaruhi oleh yang namanya kekuatan kita dalam mining. Kita menyiapkan ini tidak hanya modal aja, modal investasi di di jam marginnya, tapi kita harus menyiapkan mining. Alat-alat seperti apa? Server berapa banyak yang kita siapkan itu nanti ketika kita sudah menambang, kita bisa jual penambangnya kita. Itu kan di beberapa negara menyiapkan transaksi tersebut, ya kan? Tapi kondisi ini kan kita kan hanya ikut-ikutan aja banyak nasabah. Rumor-rumor yang beredar di pasaran Bitcoin begini-begini, tapi kita harus siap dengan yang namanya kulitnya dan isinya sebuah produk tersebut kita harus menguasai terlebih dahulu. Jangan hanya ikut-ikutan aja, karena itu akan sangat membahayakan dan potensi yang ada adalah sangat merugikan kita sendiri kalau kita belum menguasai aset ataupun produk tersebut. Begitu Pak Nino. Lalu kenapa Pak kalau Bitcoin turun emas naik Pak? Oke, imbasnya kenapa? Kita lihat Bitcoin itu kan adalah mata uang digital yang mempunyai logam mulia, emas, ya kan? Bukan ada artinya bukan emas. Ya, tujuannya mereka mau buat konsep ya semacam emas digital ya Pak ya. Emas digitalnya. Ya kompetitornya emas sebetulnya. Kompetitornya emas, tapi ketika kita lihat investor melepas dari Bitcoin dia pindah aset pembelian emas, switching, nah kemungkinan besar ini akan memberi pengaruh berbanding terbalik. Ya kan, ketika mereka beli emas, otomatis dia akan menjual asetnya dia di Bitcoin. Sama seperti halnya ketika Bitcoin kita diburu, otomatis dia akan melepas asetnya dia di emas, otomatis emas akan bergerak turun. Begitu Pak. Jelas sekali Pak, terima kasih. Lalu next kita ke Pak Tubagus Setiamukti. Jadi mau menanyakan sesuai dengan data dari St. Louis Fed ya, kelihatannya. Ya, FFR, Fed Fund Rate. Ya, di sana M2 Money Stock diketahui jumlah uang yang beredar di Amerika tinggi banget. Tidakkah ini berpotensi mendatangkan inflasi? Dan kalau terjadi, bagaimana korelasinya terhadap yield obligasi US, FFR, dan emas?
Oke, kita lihat benar apa adanya ketika mungkin di awal bulan, di awal tahun, ketika stimulus itu merebak, otomatis kan kekhawatiran yang ada adalah laju inflasi. Dan kita lihat yield obligasi itu mengikutinya, bergerak naik ketika mencapai area 1,77%. Dan imbasnya apa? Imbasnya dolar menguat, emasnya bergerak turun. Dan hal ini bisa saja terjadi ketika peredaran mata uang cukup besar di pasaran, tambah stimulus, otomatis ini akan memberi sebuah laju inflasi akan naik. Tapi di satu sisi, laju inflasi naik, tapi dari bank sentral belum siap dengan kerangka untuk melakukan pengetatan, yang salah satu yang diuntungkan adalah emas. Emas ketika inflasi naik, dia itu akan mengikuti kenaikan tersebut. Tapi ketika sebuah kebijakan muncul, jeger, sebuah menaikkan suku bunga, otomatis ada langkah konkret yang dilakukan oleh bank sentral, dia akan bergerak turun. Bank sentralnya mana? Bank sentralnya adalah Amerika. Oke. Gitu. Siap, terima kasih Pak. Jadi sudah dijawab Pak, tuh bagus. Kalau dengan kondisi inflasi tinggi seperti sekarang ini, terbukti banget ya, sudah memang menguntungkan emas untuk ke depan. Iya. Baik, kita ke 4 pertanyaan lagi nih Pak. Untuk gold nih, pertanyaan dari Pak Awan. Resisten di gold cukup banyak ya Pak ya. Apakah bisa langsung ketembus ini atau ini secara teknikal ya? Apakah langsung all the way break gitu atau masih ada koreksi lagi Pak sebelum ke atas? Koreksi itu ketika dia mencapai 1959, 1976. Itu akan mencapai koreksi terlalu. Tidak bisa langsung ngegas ke arah sana. Karena pas ada beberapa, mungkin kalau kita bicara dari sisi teknikal, ada tahanan yang cukup kuat. Dan buyer juga ataupun pelaku pasar juga akan menahan area tersebut. Ya, tidak sepenuhnya ketika break akan tembus terus, tapi ada faktor, mungkin kita bisa ngelihat volume transaksi, faktor indikator yang lainnya seperti itu yang namanya stokastik ataupun arah-arah teknikalnya juga itu akan menjadi beban ataupun penahan laju dari sebuah kenaikan harga ataupun penurunan sebuah harga. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan juga, ya. Jadi bisa saja langsung ngegas ataupun dia bisa langsung menembus area resisten, tapi itu dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari daily, ini sebenarnya masih uptrend. Ketika stokastik moving yang 100 ini berada di bawah MA 13 dan 26, ini sudah menunjukkan sebuah tren kenaikan. Ya, tren kenaikan, tapi dia ada retrace, kemungkinan turun dulu. Nah, ini paraboliknya nggak ditembus. Buyer naik lagi, diangkat lagi dia. Seharusnya ini kalau misalkan tadi ditekan, dia pindah ke atas, paraboliknya ini akan coba bergerak turun, tapi ini ditahan. Artinya apa? Pembelian terhadap harga emas, standby buyer emas investor itu menginginkan emas itu bergerak terus menguat hingga 1.900 dan topnya adalah menguji area kembali yang 2076-nya ataupun 72 yang terjadi di 10 bulan ke belakang. Begitu. Masih akan terus naik. Karena mandinya masih terus bergerak naik. Penurunan di daily itu hanya sifatnya koreksi sementara, tapi secara tren dia itu masih bergerak naik. Thank you Pak. Jadi sudah dijawab ya Pak. Untuk pertanyaannya adalah kapan kira-kira apakah emas bisa turun? Sudah turun ya, sudah koreksi. Dan next akan mencoba untuk tes target resisten 1950-an. Ya mungkin di sana bisa ada koreksi besar lagi, 50-70. Tapi untuk saat ini ya memang tidak langsung ya ke 2000, cuma mungkin bertahap tergantung data. Pertanyaan selanjutnya, wah ini kayaknya udah nggak usah dijawab nih Pak, gitu. Kenapa? Karena dia nanyanya apakah harga emas bisa sampai 1.900 hari ini. Wah, ini high-nya udah 1899 ini Pak Nanang. Ya, jadi bisa banget ya, kalau menurut saya sih bisa banget. 2 hari nahan di bawah, otomatis sekarang digenjot lagi ke atas. Genjot lagi, bener. Hari ini udah 1899 tuh. Iya. Oke, next kita ada pertanyaan lagi dari Adinda Sylvia Maharani. Iya, Pak, kalau boleh tahu, nah ini pertanyaan yang sedikit berbeda nih tentang teknikal. Kalau boleh tahu, pakai moving average yang simple atau exponential dan berapa yang biasa Bapak pakai? Saya menggunakan yang simple, 13, 12, 13, 26, dan 100. Berapa Pak? Sorry, biar dicatat. 13, 26, dan 100. Yang simple. 13, 26, dan 100 ya? Iya. Baik. Kalau exponentialnya Pak, nggak pakai? Tidak pakai. Saya pakai yang biasa, yang simple, yang basic, dan karena sangat mudah dibaca dan familiar. Benar. Saya juga suka yang simple-simple Pak, mantap. Oke, saya rasa itu pertanyaan terakhir kita. Masih ada beberapa lagi, tapi kurang lebih
mirip pertanyaannya, jadi saya sudahi, Pak Nanang. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan cukup jelas ya tadi penjelasan, termasuk juga jawaban-jawaban dari semua pertanyaan Bapak Ibu yang ikut pada malam hari ini. Nah, mungkin sedikit saya reminder gitu ya. Valburi kita akan rutin mengadakan event webinar seperti ini. Setiap bulan kita akan mengadakan 3 event. Yang pertama adalah event basic Zoom, yaitu buat Bapak Ibu yang betul-betul pengen belajar nih dari nol ya. Ini masih baru banget, beginner, bisa ikut ke event itu. Tentunya di sana kita belajar cara penggunaan aplikasi, cara baca technical secara dasar. Yang kedua, kita bakal punya webinar dengan Pak Nanang nih rutin ya narasumbernya, yaitu monthly outlook untuk persiapan trading plan kita ke depannya, 1 bulan ke depan. Termasuk juga buat tanya jawab seperti tadi. Jadi Bapak Ibu bisa punya bayangan kira-kira harganya mau kemana arahnya gitu ya, sehingga bisa menyesuaikan dengan trading plan kita. Yang terakhir, yang juga tidak kalah keren, setiap awal bulan di Jumat pertama kita bakal punya NFT Zoom. Ya, jadi apa itu NFT Zoom? Itu adalah event live trading bareng. Ya, tadi sudah ada yang beginner, ada yang intermediate hari ini, ada yang udah advance nih. Kalau di NFT kita semua akan trading bareng Bapak Ibu. Coba dicek di client area-nya, kita punya 2 trading tool yang keren banget. Yang pertama namanya Acuity, di mana dengan teknologi saat ini sudah membantu banget. Acuity itu akan membaca itu semua, jutaan berita setiap hari, dan langsung kasih kesimpulan Bapak Ibu, apakah hari ini naik atau turun sentimennya. Ya, itu akan sangat membantu kita banget. Yang kedua, kita juga punya auto chartis Bapak Ibu, di mana dengan auto chartis ini adalah mesin pembaca grafik. Jadi sudah secara otomatis akan dibaca dari trennya kira-kira apakah naik atau turun. Buat Bapak Ibu yang masih baru trading, yang masih baru bergabung, tentunya 2 tools ini akan sangat bantu banget. Baik, itu aja pada malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kita semua selalu sukses, diberikan kesehatan, dan sampai bertemu lagi. Amin.